Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang makanan dan kue khas Toraja dan juga Enrekang. Nah, sebelum kita bahas tentang makanan dan juga kue khasnya, saya akan bahas dulu tentang Kabupaten Tanah Toraja. Jadi, Kabupaten Tanah Toraja ini merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan yang beribu kota kabupaten di Makale. Sektor pertanian sendiri merupakan salah satu potensi unggulan yang memberikan kontribusi paling besar terhadap perekonomian masyarakat Toraja. Hal ini didukung dengan keadaan iklim yang sesuai dan juga sumber daya lahan yang memadai. Hasil pertaniannya sendiri ada padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, bawang merah, cabai rawit, dan lain-lain. Untuk sektor perkebunan sendiri, Kabupaten Toraja merupakan salah satu penghasil kopi di Provinsi Sulawesi Selatan. Kopi Arabica dan Robusta merupakan salah satu tanaman perkebunan yang dominan dan banyak dinikmati tidak hanya oleh masyarakat lokal dan juga nasional, namun sampai ke mancanegara. Materi selanjutnya yaitu kebudayaan masyarakat Toraja. Suku Toraja merupakan sebuah bagian etnis bangsa yang mendiami wilayah pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan. Kebudayaan suku Toraja yang populer di masyarakat adalah adat pemakamannya yang terbilang unik. Kebudayaan yang lain pun juga tidak kalah menariknya. Karena keunikan budayanya itu, suku Toraja banyak didatangi oleh wisatawan domestik dan mancanegara yang ingin mengenal lebih dekat bentuk khas kebudayaan Toraja. Meskipun untuk sampai di pemukiman mereka membutuhkan waktu dan jarak tempuh yang bisa dibilang tidak sebentar. Adapun beberapa kebudayaan suku Toraja, yaitu yang pertama, rumah adat tongkonan. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya menduduki atau tempat duduk. Hal ini karena dahulu tongkonan difungsikan sebagai tempat berkumpulnya bangsawan Toraja sambil duduk dan berdiskusi. Oleh sebab itu, tongkonan disebut juga dengan Toma Parenta atau pusat pemerintahan. Banyak juga yang menyatakan bahwa rumah tongkonan ini hampir mirip dengan rumah gandang yang memiliki sebagian kebudayaan suku Minangkabau. Struktur bangunan tongkonan terdiri atas 5 bagian, yaitu ranting buana, kale benua, suluk banua, hiasan dinding, dan tanduk kerbau. Kemudian yang kedua yaitu upacara adat Rambu Solo. Upacara adat Rambu Solo adalah upacara kematian yang diselenggarakan oleh orang Toraja. Umumnya upacara Rambu Solo terdiri atas 2 proses upacara, yaitu upacara pemakaman dan proses kesenian. Proses tersebut dilangsungkan secara harmonis dalam satu upacara pemakaman yang menunjukkan keharmonisan orang Toraja pada leluhur mereka yang telah meninggal. Selanjutnya, yang ketiga yaitu upacara adat Mak Nene. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan terhadap leluhur mereka yang telah meninggal. Penghormatan ini dilakukan dalam bentuk pembersihan mayat dan penggantian baju bagi jasad nenek moyang yang telah meninggal dunia. Ritual ini diselenggarakan setiap 3-4 kali setahun. Kemudian yang keempat yaitu perkuburan adat Toraja. Bentuk perkuburan ini merupakan salah satu unsur kebudayaan suku Toraja yang lain daripada yang lain, karena terdapat 5 macam bentuk perkuburan yang dimiliki oleh suku Toraja. Bentuk-bentuk perkuburan tersebut antara lain, yaitu yang pertama ada kuburan goa, yang kedua adalah kuburan gantung, ketiga kuburan batu atau liang, keempat kuburan pohon atau pasiliaran, yang kelima adalah kuburan patanea. Kemudian yang kelima yaitu adat pernikahan.
adat suku Toraja terdapat 3 bentuk cara atau upacara untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Cara yang ditempuh sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak dan diselesaikan dengan kemampuan atau status sosial dan masing-masing keluarga mempelai. Macam-macam adatnya itu ada upacara rompo bobonan benang, ada upacara rampo karoeng, dan upacara rampo allo. Selanjutnya ada makanan khas Toraja. Terdapat beberapa makanan khas Toraja, diantaranya yang pertama ada patolo pamarasan. Patolo pamarasan merupakan sajian kuliner khas Toraja yang diolah menggunakan bumbu utama berupa pemerasan atau bumbu kluwak hitam atau dikenal juga dengan nama rawon. Di Toraja sendiri disebut dengan pangi. Biasanya patolo pamarasan ini dibuat dengan campuran daging babi, kerbau, ikan, maupun belut dengan tambahan lombok katokon ciri khas Toraja seperti pari. Kemudian yang kedua ada patolo lendong. Patolo lendong merupakan makanan khas Toraja yang dibuat dari belut dan dimasak dengan pemerasan atau sejenis rawon serta campuran rempah-rempah khas Toraja. Patolo lendong menjadi sajian menu wajib bagi masyarakat Toraja saat ada acara yang sedang digelar di wilayah mereka. Kemudian yang ketiga ada patolo duku atau babi. Makanan khas Toraja yang satu ini sama dengan patolo lendong. Hanya saja pada patolo duku ini memakai daging babi serta bahan pokoknya untuk kemudian diolah dengan pemerasan atau sejenis rawon yang dicampur dengan bumbu-bumbu rempah khas Toraja. Serta tidak lupa ditambahkan lombok katokon yang terkenal akan sensasi pedasnya yang mantap. Kemudian makanan khas Toraja yang keempat yaitu pakpiong babi. Makanan khas Toraja pakpiong babi dimasak dari daging babi yang dicampur dengan sedikit rempah khas Toraja bersamaan dengan cabai asli Toraja yang dikenal dengan nama lombok katokon, serta tambahan bumbu lainnya adalah media sebuah bumbu hingga tingkat kematangannya menjadi pas. Kemudian selanjutnya ada pakpiong bobok nasi. Mirip dengan pakpiong ayam atau pakpiong babi, hanya saja pakpiong ini terbuat dari beras yang dicampur dengan bumbu tradisional lainnya seperti daun bawang, batang serai, merica, bawang merah, dan bawang putih. Setelah semuanya tercampur rata, kemudian beras dimasukkan ke dalam bambu yang bagian dalamnya telah dibubuhi dengan daun pisang muda untuk kemudian dibakar. Adapun pakpiong burak. Makanan khas Toraja burak ini terbuat dari daging babi yang dimasak dengan campuran bumbu khas dan batang pisang yang masih muda. Tampilannya mirip dengan pepes salad. Pepes Sunda. Begitu pula dengan rasanya. Cara memasaknya adalah pertama, daging babi atau daging ayam dimasak dalam batang bambu muda yang dicampur dengan bumbu-bumbu lainnya seperti bawang merah, bawang putih, merica, serai, kelapa muda, dan juga batang pisang muda, kemudian dibakar memakai tungku kayu. Setelah itu ada makanan yang bernama RW Patong atau patong. Selain pakpiong, makanan khas Tanah Toraja ada juga yang dinamakan RW Patong atau patong. RW atau dikenal juga dengan nama tarki, merupakan sajian makanan khas Toraja yang dibuat dari daging anjing dengan campuran bumbu dan rempah khas pilihan. Satu hal yang membuat beda masakan ini dengan menu patong lainnya adalah cara memasak dan bumbu yang dipakai. Cita rasa pedasnya membuat lidah serasa terbakar. Meskipun enak, makanan ini hanya bisa ditemukan di tempat-tempat tertentu karena harganya lumayan mahal. Bahan-bahan yang
Selanjutnya yang ketujuh ada RW Pak Tong atau Pak Tong. RW ini dikenal juga dengan nama tarki yang merupakan sajian makanan khas Toraja yang dibuat dari daging anjing dengan campuran bumbu dan rempah khas pilihan. Salah satu yang membedakan masakan ini dengan menu Pak Tong lainnya adalah cara memasak dan bumbu yang dipakai. Cita rasa pedasnya membuat lidah serasa terbakar. Kemudian ada tutu utan. Tutu artinya adalah segala jenis sayuran yang ditumbuk. Biasanya sayuran yang dipakai dalam membuat menu ini adalah daun singkong. Makanan ini berbahan dasar daging babi yang dimasak hingga kering. Yang kesembilan ada pokon. Makanan khas dari Toraja, Sulawesi Selatan ini biasanya disajikan ketika ada syukuran atau ibadah. Tampilan pokon ini mirip dengan lontong, hanya saja ukuran bahan dan juga bungkusnya ini berbeda. Pokon ini biasa berbahan dasar beras ketan hitam yang dicampur dengan parutan kelapa serta dibungkus memakai daun bambu. Nah, selanjutnya yaitu pangrarang atau sate. Satu lagi makanan khas Toraja yang berjenis sate yaitu pangrarang. Perbedaan makanan ini dengan sate lainnya terletak pada bumbunya. Cukup dengan tambahan garam sedikit saja kemudian dibakar di atas bara api yang membuat panrarang termasuk golongan kuliner khas Toraja yang unik dan mudah dibuat. Setelah panrarang matang, sate ini dimakan bersama dengan cabai ulek dan perasan jeruk nipis. Selanjutnya yang ke-11 ada dangkot atau dangkot daging kote bebek. Makanan ini terbuat dari daging bebek yang diolah secara khusus menggunakan bumbu khas Toraja. Kemudian yang ke-12 ada tutu lada katokan. Makanan khas ini merupakan sambal khas Toraja yang terbuat dari cabai terpedas yang ada di tanah Toraja. Cabai tersebut diulek dengan tambahan sedikit air. Kemudian ke-13 ada kue khas Toraja yaitu depatori. Depatori ini terbuat dari tepung beras yang diolah sedemikian rupa dengan cara khusus hingga menghasilkan sajian kuliner. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Farisal, kelas 04 PKK, akan membawakan materi tentang letak geografis Enrekang. Kabupaten Enrekang adalah salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Enrekang, 236 km di sebelah utara Makassar. Secara administratif terdiri dari 12 kecamatan definitif. Terdapat 129 kelurahan desa, yaitu 17 kelurahan dan 112 desa dengan luas wilayah sebesar 1.786 km kubik. Jumlah penduduk Kabupaten Enrekang pada tahun 2012 mencapai 255,89 jiwa yang terdiri dari 129.975 jiwa laki-laki dan 125.114 perempuan. Adapun hasil bumi di Enrekang yaitu pertama, pertanian. Sektor pertanian sangat penting perannya dalam perekonomian di Kabupaten Enrekang. Sektor pertanian memberi kabupaten kontributif paling besar terhadap PDRB. Di Kabupaten Enrekang merupakan daerah yang dikenal mempunyai potensi di sektor pertanian yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, bawang merah, cabai besar, kentang, tomat, wortel, daun bawang, jahe, kubis dan kopi. Selanjutnya, kehutanan dan perkebunan. Sektor kehutanan dan perkebunan memegang peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hutan sebagai tempat kehidupan tanaman dan hewan menyediakan berbagai sumber daya hayati bagi umat manusia. Selanjutnya, kebudayaan masyarakat Enrekang. Di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, bermukim 3 suku, Enrekang, Duri, dan Maiwa. Ketiga suku itu membentuk kesatuan yang disebut suku Maserempulu. Maserempulu secara bahasa Enrekang berarti melekat seperti beras ketan. Kata yang digunakan menunjukkan kesatuan dari ketiga suku tersebut. Dalam bahasa Bugis, Maserempulu disebut Maseringbulu
yang berarti jajaran gunung-gunung. Suku Masorempolo memang tinggal di daerah yang terdiri dari jajaran gunung-gunung. Gunung yang paling terkenal dan sering dikunjungi para pendaki adalah Gunung Latimojong, Nasi Seribu. Kebiasaan ini tertanam dalam acara pernikahan yang diadakan oleh masyarakat Endrekang. Jika melihat sekilas, semuanya tampak mirip dengan adat acara pernikahan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya. Berawal dari acara meminang hingga proses pesta pernikahan terlihat sama. Namun dalam beberapa proses terdapat beberapa hal yang unik. Selanjutnya, Macera Manurung adalah tradisi yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Endrekang, khususnya di daerah Kalupini. Acara Macera Manurung ini merupakan salah satu ritual pengungkapan rasa syukur atas keberhasilan tanaman pertanian. Selanjutnya, Mapat Tindak Bola. Terdapat ritual mendirikan rumah atau yang disebut Mapat Tidak Bola. Mapat tindak sendiri dapat diartikan mendirikan, seperti bola adalah rumah. Keunikan acara ini adalah terlibatnya banyak orang yang untuk ikut membantu tanpa harus diminta oleh si pemilik rumah. Mapat Tindak Bola ini sendiri memiliki sejumlah proses. Setelah rumah siap didirikan, maka di lokasi pendirian rumah terlebih dahulu dilakukan cara doa pembacaan barasanji berisi puji-puji pada Nabi Muhammad dan keluarganya. Sekian dan terima kasih. Makanan khas Endrekang yang pertama itu dangke. Makanan ini dibuat dari bahan dasar susu sapi atau susu kerbau yang diolah secara tradisional dengan cara direbus. Dangke ini memiliki tekstur seperti tahu dan rasa seperti keju. Di samping itu, makanan khas yang satu ini juga dikenal mempunyai kandungan protein beta-karoten yang cukup tinggi. Bahan-bahan dangke yaitu susu sapi atau susu kerbau, garam secukupnya, getah pepaya, dan untuk dicetaknya itu menggunakan batok kelapa. Dangke biasanya dijadikan lauk dan dimakan bersama dengan nasi beras ketan. Yang kedua itu nasu cemba. Nasu cemba adalah salah satu makanan khas Endrekang yang dibuat dari bahan dasar iga sapi, bisa juga tulang sapi, dan dinamakan nasu cemba karena makanan ini menggunakan daun cemba atau daun asam yang banyak terdapat di Kabupaten Endrekang. Nasu cemba sering ditemui di acara pernikahan atau saat lebaran. Nasu cemba enak dicampur dengan jeruk dan juga cabai ikan. Yang ketiga itu ada papiong. Papiong adalah salah satu makanan yang cukup unik karena makanan ini dimasak dengan cara yang unik, yaitu mencampurkan daging ayam, bumbu sayur, bawang putih, garam, jahe menjadi satu. Kemudian dibungkus menggunakan daun pisang, dimasukkan ke dalam bambu dan dibakar hingga matang. Biasanya alat masaknya menggunakan alat masak khusus yang terbuat dari kayu penyangga yang bisa dibongkar pasang. Tapi sekarang papiong itu umumnya tidak dimasak dan dicampur dengan ayam, tapi beras ketan yang dicampur santan, dimasak atau dipanggang dengan sendirinya. Kemudian ayam juga dimasak terpisah. Biasanya papiong itu teman makannya adalah paleko, atau bisa dengan nasi atau dengan ayam bundu-bundu. Yang keempat itu ayam bundu-bundu. Ayam bundu-bundu adalah sebuah makanan berbahan dasar ayam kampung dengan didominasi oleh parutan lengkuas, ditambah dengan beberapa rempah-rempah lainnya seperti kemiri, ketumbar, serai, jahe, dan lain sebagainya. Ayam bundu-bundu adalah makanan yang tidak berair, tetapi dipenuhi dengan bumbu-bumbu yang sudah digoreng dan tidak berkuah. Yang kelima ada pulu mandoti. Pulu mandoti atau lebih dikenal dengan nama beras ketan. Beras ketan merah adalah salah satu jenis beras lokal yang hanya ditemukan di Desa Salukana, Kecamatan Baraka, Kabupaten Endrekang, Sulawesi Selatan. Nasi dari beras atau biasa disebut pulu mandoti
lebih nikmat disantap dengan lauk khas Nrekang seperti ayam bundu-bundu tadi, nasu cemba, dangke, dan juga paleko. Kemudian yang keenam itu depa tetekan. Depa tetekan adalah salah satu kue khas Nrekang yang dibuat dari bahan dasar beras ketan dicampur dengan biji wijen. Kue ini mempunyai kemiripan dengan beberapa jenis kue lainnya dari beberapa daerah di Sulawesi Selatan dengan bahan dasar dan cita rasa yang hampir sama, namun dengan penamaan yang berbeda. Depa tetekan juga memiliki ciri khas rasa gula merah. Depa tetekan sering dijumpai di acara gotong royong atau acara adat, dan tentu saja teman makannya adalah kopi hitam. Yang terakhir itu sawalla. Sawalla adalah salah satu jenis makanan yang dikategorikan sebagai kue atau makanan ringan tetapi bisa mengenyangkan. Karena bahan dasar pembuatan makanan yang satu ini yaitu tepung beras, lalu dibuat bulat-bulat dan dilumuri dengan gula merah.